Oke, selamat pagi semua. Kita lanjut lagi ya materi larutan asam basa. Kemarin kita sudah sampai yang menentukan pH ya dari asam lemah dan basa kuat. Asam lemah, basa lemah, juga asam kuat dan basa kuat. Nah, sebelum kita lanjut lagi ke yang perhitungan, yaitu perhitungan titrasi ya. Nah, kita masuk dulu ke penentuan asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Nah, jadi apabila ada suatu reaksi, kita bisa menentukan manakah yang bersifat asam dan basa dalam reaksi tersebut. Gitu. Nah, di sini kita lihat bahwa menurut mereka asam itu adalah yang memiliki lebih banyak H+-nya, jadi jumlah H-nya lebih banyak. Alias karena dia jumlahnya lebih banyak, dia itu berperan sebagai pendonor H+. Ya, sedangkan kalau basa itu yang H+-nya lebih sedikit, bahkan ada yang nggak ada sama sekali, ya. Berarti dia ini berperan sebagai akseptor H+, atau penerima dari ion H+. Nah, biasanya nanti ada istilah pasangan, ya. Jadi ada pasangan di dalam reaksi itu, ada yang namanya istilah pasangan asam basa konjugasi. Nah, nanti kita lihat bagaimana cara menentukannya dalam reaksi. Nah, ini ada contoh soalnya, yang soal pertama ya. Di sini ada reaksi pertama, NH4+ ditambah H2O menjadi NH3 plus H3O+. Nah, berarti kita harus menentukan dulu. Jadi kalau menurut Bronsted Lowry itu harus ditentukan pasangannya dulu. Ya, mana pasangan itu yang namanya mirip. Gitu ya, kalau secara gampang ya. Misalnya yang pertama, NH4+ kan yang namanya mirip dengan dia adalah NH3. Nah, kita bikin tanda garis seperti ini. Terus yang kedua, H2O, ya, berarti pasti yang satunya lagi dong. Kan nggak mungkin satu itu punya dua pasang yang sama. Nah, berarti kita lihat pasangan yang pertama dulu ya, yang warna merah. Si NH4+ dan NH3. Di NH4+, H-nya ada 4. Sedangkan di NH3, walaupun dia ada H, tapi H-nya cuma ada 3. Nah, berarti di sini si NH4+ berperan sebagai asam. Sedangkan berarti NH3 berperan sebagai basa. Nah, pasangannya disebut sebagai konjugasi. Berarti si NH3 itu adalah basa konjugasi. Ya, nah sekarang kita lihat nih untuk yang kedua. Pada saat H2O berubah jadi H3O+. Ya, kita lihat H di sini, H2O itu hanya cuma 2, sedangkan di H3O+ hanya ada 3. Ya, berarti H2O ini karena jumlah H+-nya lebih sedikit, dia berperan sebagai basa. Kalau di sebelah kiri tulisannya basa, sedangkan asam konjugasinya berarti pasangannya itu adalah H3O+ karena H-nya lebih banyak. Nah, ini asam konjugasi. Nah, kalau disuruh menuliskan, berarti bagaimana pasangan yang terbentuk? Ya, jadi yang pertama adalah NH4+ dan si NH3. Itu pasangan yang pertama. Sedangkan pasangan yang kedua adalah H2O dengan H3O+. Itu ya. Nah, berarti ada sepasang. Jadi setiap reaksi berarti ada 2 pasang. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Nah, contoh soal kedua ini ada H2O plus NH3 menjadi NH4+ plus OH-. Ya, mirip kan sama yang tadi. Cuma kita lihat nanti ada perbedaan. NH3 pasti pasangannya NH4+ kan namanya mirip. Sedangkan H2O pasangannya di sini nggak ada tuh H3O+, adanya OH-. Nah, ini.
Ya, jadi pada saat kita lihat yang H2O berubah jadi HO min, di sini H2O-nya bersifat angkanya 2. Ya, berarti H +-nya ada 2. OH min di sini hanya cuma 1. Berarti di sini H2O ya, di sebelah kiri ini dia berperan sebagai asam, sedangkan OH min yang sebelah kanan adalah basa konjugasi. Nah, kita lihat, walaupun sama-sama H2O ya di yang reaksi yang pertama dan kedua, tapi H2O di reaksi yang kedua ini sifatnya asam, sedangkan H2O yang di reaksi yang pertama sifatnya adalah basa. Nah, kalau kita lihat lagi yang nomor yang selanjutnya ya, sebelumnya NH3 menjadi NH4+. NH3 di sini hanya ada 3, NH4+ hanya ada 4. Berarti di sini NH3 berperan sebagai basa, sedangkan NH4+ adalah asam konjugasinya. Nah, gitu. Nah, nanti berarti kalau suruh menuliskan pasangannya ya, berarti H2O dipasangkan dengan OH min. Ya, pasangan yang pertama, sedangkan pasangan yang kedua adalah NH3 dan NH4+. Gitu. Oke ya. Nah, jadi di sini materinya kita harus bisa menentukan asam basa menurut Brandtod Lowry. Nanti ada latihan ya. Ini ada yang soalnya PG nomor 1 ya sampai nomor 4. Itu PG semua. Nah, nomor 5 nanti A sampai D itu dibuat persis seperti dengan yang tadi Miss jelaskan. Itu. Nah, yang kalau belum mengumpulkan tugas yang minggu lalu ya, Jumat lalu, silahkan langsung segera dikumpulkan. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Selamat siang semua.